Bagaimana kalau kita yel-yel dulu, yel-yel sekolah minggu? Yosua, aku siap. Siapa Yosua? Vivi siap. Yuk adik-adik dengan semangat, dengan penuh semangat kita angkat pujian. Ding dong, ding dong. Adik-adik semua bantu berdiri ya. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah kami. Kiranya Tuhan yang memberkati dari awal sampai berakhirnya. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. 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 Adik-adik, tahu nggak walaupun di mata orang-orang kita kecil, tapi di mata Tuhan kita tetap sama. Ya betul sekali adik-adik, kita semua anak-anak Tuhan selalu berharga di mata Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Maka dari itu, dengan tetap bangkit berdiri, kita angkat pujian Big or Small. Yuk adik-adik, kita angkat pujian ini dengan sukacita. Yeah, yeah,
ya, jangan main-main HP ataupun hal-hal yang lain. Nah, betul sekali. Seperti kita akan mengangkat lagu satu ini, lagu ini bercerita tentang firman Tuhan yang ada di setiap langkah kita, di setiap hidup kita, dan akan bertumbuh terus-menerus di dalam hidup kita. Yuk adik-adik sama-sama kita angkat pujian ini, buka Alkitab, lalu membaca. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Masih sambung lagi yuk. Yuk dengan lebih cepat, kita akan menjadi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, 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 Untuk adik-adik di rumah, silakan duduk dan firman Tuhan dipersilakan kepada Loser Remla. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena hari ini kami boleh memuji-muji Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengurapi hamba-Mu, dan Tuhan pun menjamah kami semua, supaya dari kecil kami bisa mengenal firman Tuhan, hidup di dalam Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam adik-adik. Puji nama Tuhan, hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah lewat online seperti ini. Dan hari ini Loser Ramlan mau bercerita ya, tentang Tuhan Yesus dicobai. Dengan demikian, saya mengajak kepada adik-adik untuk menyaksikan video berikut ini. Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun. Selama 40 hari 40 malam, Yesus tidak makan apa-apa. Tentu saja, Yesus sangat lapar. Karena tahu bahwa Yesus lapar, iblis pun datang mencobai dia. Iblis menunjuk sebuah batu sambil berkata, "Kalau engkau anak Tuhan, ubahlah batu-batu ini menjadi roti." Yesus menjawab iblis dengan memakai firman Tuhan yang ada di Alkitab. Bukan hanya roti yang membuat manusia bisa hidup. Katanya, hidup mereka bergantung juga pada firman Tuhan. Selanjutnya, iblis membawa Yesus naik ke bubungan bait suci.
Kalau engkau anak Allah, loncatlah dari sini. Bukankah Alkitab berkata bahwa malaikat-malaikat Tuhan pasti menyelamatkanmu? Maka Yesus kembali memakai firman Tuhan untuk menjawab serangan kedua iblis. Jangan mencobai Tuhan Allahmu, kata Yesus. Ia mengutip ayat Alkitab lagi. Akhirnya, iblis membawa Yesus naik ke gunung. Ditunjukkannya semua kerajaan dan kekayaan yang ada di dunia. Semua ini bisa menjadi milikmu, kata iblis. Asalkan engkau sujud dan menyembahku. Enyahlah kau, iblis, seru Yesus. Sekali lagi Yesus mengutip firman Tuhan. Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan layani Dia saja. Saat Yesus berkata demikian, seketika itu juga iblis meninggalkan Dia. Lalu datanglah para malaikat dan melayani Yesus. Yesus telah dicobai, tetapi Ia tidak berdosa. Satu kali pun tidak. Ya, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah menyaksikan video di mana Tuhan Yesus pada waktu itu dicobai oleh iblis. Dalam pencobaan inilah adik-adik kita akan belajar, ya. Yang pertama, adik-adik diminta untuk hati-hati ketika dalam keadaan lapar. Pencobaan itu sangat dekat dengan kita, di mana Tuhan Yesus pada waktu itu batu disuruh menjadi roti. Saat kita lapar, iblis tidak menyuruh kita buat roti dari batu. Tapi adik-adik biasa apa? Hilang kesabaran. Betul ya? Hilang kesabaran. Mamanya dimarah-marah. Cepat ma. Seperti itu. Adik-adik, ada juga yang waktu kepingin makan mangga tapi tidak punya mangga. Yang dipanjat adalah mangganya tetangga, yang dilempar mangganya tetangga. Kadang-kadang juga sampai kena jendelanya tetangga. Adik-adik apa yang dilakukan? Lari. Sudah berdosa lagi. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang pada saat lapar sampai dia jatuh dalam pencobaan, mencuri makanan, ya, rampas makanan orang lain. Itu semuanya tidak boleh buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi karena itu bekerja dengan baik supaya bisa mengumpulkan makanan dengan baik sehingga tidak terjatuh dalam pencobaan, ya, seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Yang kedua, adik-adik, ya, waktu itu Tuhan Yesus dicobai, di mana waktu berada di bait Allah, dia berada di bumbungan bait Allah. Iblis bilang apa? Disuruh menjatuhkan diri ke bawah. Tapi Tuhan Yesus pada waktu itu juga tidak mau. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kita juga perlu hati-hati terhadap pencobaan seperti ini. Waktu untuk berbakti, waktu untuk bergereja, waktu untuk beribadah, itu harus dipergunakan dengan baik. Anak-anak Tuhan banyak hari Minggu tidak berbakti. Kenapa? Jatuh dalam pencobaan. Mengantuk saya,
Ada yang alasannya capek. Ma, aku capek, tidak usah ke gereja. Ada yang apa lagi? Oh, kalau saya ada yang begini lagi. Nonton film saja, lebih bagus. Tidak usah berbakti, tidak usah ke gereja. Atau seperti adik-adik juga, ada yang suka main game. Iya. Sampai tidak lupa, ya. Sampai tidak ke gereja, lupa waktu harus ke gereja. Inilah cobaan-cobaan yang terjadi atas kita adik-adik. Anak-anak Tuhan harus mengalahkan cobaan ini. Tidak boleh capek datang ke gereja. Tidak boleh bosan datang ke gereja. Tidak boleh memilih nonton film, ya, daripada ke gereja. Tidak boleh main game daripada ke gereja. Tidak boleh adik-adik, ya. Jadi dengan demikian, Lose ingatkan, mari kita menjaga diri kita. Minta supaya Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, mampu mengalahkan cobaan-cobaan dalam diri kita. Lose Ramla mau tanya, sudah berapa kali kita datang beribadah di gereja? Ada yang sudah berkali-kali. Tapi pertanyaannya, sudah berapa kali adik-adik tidak datang ke gereja? Apa alasannya? Apa alasannya? Kalau adik-adik sampai tidak ke gereja, ya, berarti adik-adik sudah jatuh ke dalam pencobaan. Dan Tuhan tidak jadi dimuliakan. Adik-adik sudah berbuat yang salah di hadapan Tuhan saat dicobai atau saat digoda. Nah, itulah yang terjadi. Selanjutnya yang ketiga, waktu itu Tuhan Yesus dibawa ke gunung yang tinggi, diperlihatkan gemerlapnya, keindahannya dunia ini. Dan iblisnya bilang apa adik-adik waktu itu? Iblisnya bilang, semua itu akan aku berikan kepadamu kalau kamu menyembah aku. Tuhan Yesus disuruh menyembah iblis. Tapi Tuhan Yesus pada waktu itu tidak mau, menolak. Bahkan Tuhan Yesus mengusir setan tersebut. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus, lewat bagian ini Lose juga ingatkan kita. Waktu kita melihat keindahan-keindahan dunia ini, berada di kota A, berada di kota B, berada di kota C, semuanya gagah indah. Gedungnya besar-besar, mobil banyak. Itu semua bisa menggoda hati kita. Sebagai manusia kita kepingin memiliki itu semuanya, ya. Sebagai manusia kita kepingin memiliki itu semuanya. Kepingin punya dunia ini dengan segala isinya. Dan seringkali kita sebagai manusia jatuh ke dalam pencobaan di saat kita mengingini dunia ini dengan segala keindahannya. Ada yang sampai melupakan Tuhan, menjauhkan diri dari Tuhan, ikut iblis, menyembah iblis, supaya dia punya segala sesuatu dalam dunia ini. Jadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, berbahaya sekali. Ada juga orang karena dia ingin punya segala sesuatunya, yang dijual itu narkoba. Menakutkan adik-adik. Padahal kalau ketangkap polisi, di penjara lama sekali. Dan itu pun Tuhan tidak suka. Ada orang sampai membunuh. Ada temannya dibunuh, teman bisnisnya dibunuh. Gara-gara apa? Dia ingin menguasai, ingin memiliki keindahan dunia dan segala isinya. Banyak yang jatuh dalam pencobaan karena hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak boleh ikuti keinginan dengan cara seperti ini. Kita boleh ingin dunia ini, tapi harus kerja yang baik, ya. Melayani Tuhan dengan cara yang baik. Kalau kita ingin kaya, ingin punya segalanya, tapi yang disembah adalah setan, mati
akan masuk ke neraka. Adik-adik tidak boleh seperti itu. Jadi lewat bagian ini Roh Ramelan ingatkan sebagai anak-anak Tuhan, ayo kita hati-hati terhadap pencobaan. Karena itu Roh Ramelan mengajak kita membaca Alkitab yang terdapat di dalam Matius 26 pada ayatnya yang ke-41. Ayatnya demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi adik-adik, mari kita berjaga-jaga. Mari kita waspada. Ketika kita lapar, kita bisa digoda. Ya. Ketika kita hari Minggu untuk datang berbakti, kita bisa digoda supaya nggak hadir dalam ibadah, supaya tidak ikut online seperti ini. Ketika kita melihat keindahan dunia ini, kita juga bisa digoda. Kita kepingin memiliki, kita kepingin punya semuanya dengan cara-cara meninggalkan Tuhan. Tidak boleh. Ayo adik-adik berjaga-jaga. Adik-adik harus banyak berdoa, banyak membaca Alkitab, hidup menurut kehendak Tuhan, supaya menang dan mengalahkan cobaan-cobaan. Yuk kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami renungkan. Kiranya firman Tuhan boleh mengingatkan kami semua supaya kami menjaga diri dengan baik, sehingga di saat ada godaan kami terus menang. Jaga kami semua anak-anak-Mu Tuhan supaya berpaut kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan, sehingga godaan iblis bisa kami patahkan. Terima kasih, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, selanjutnya Matius 26 ayat 41 harus dihafalkan. Nanti ditunggu sama lose-lose lain ya, dikirim lewat WA yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu dalam kesempatan lainnya. Dadah. Terima kasih kepada Roh Ramelan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Roh Ramelan. Nah, sekarang Cik Vivi mau nanya, tangan kita tugasnya buat apa? Menolong sesama dong. Betul sekali. Kalau mulut-mulut, Mulut untuk memuji nama Tuhan. terakhir kaki buat apa? Mencari jiwa. Betul sekali. Kalau begitu yuk kita angkat satu pujian. Apa Cevan? Tanganku kerja buat Tuhan. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita puji ini dengan bersemangat ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi yuk, tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Untuk doa penutup ibadah kita hari ini, saya minta sediaan Rose Ibrahim untuk memimpin kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu karena Tuhan telah memberkati kami. Kami boleh memuji Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami bersyukur untuk semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami menjadi anak-anak yang taat akan firman Tuhan, yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Kami akan pulang. Tuhan memberkati kami semua, melindungi kami semua, sehingga dijauhkan dari mara bahaya, sakit, penyakit. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa hafalannya